Akhirnya saya pasrah aja. Paginya dia anterin saya ke kos dengan keadaan nangis-nangis, membujuk saya untuk mau menikah dengan dia. Saya awalnya gak mau karena dia yang ngelakuin kok, bukan kemauan saya. Dia terus membujuk dengan nangis-nangis. Dia bilang kalau nggak segera menikah dia bakal mati atau rezekinya dicabut sama Allah katanya. Itu ajaran dari mana sih? Setelah utusan keluarga saya datang ke rumah atasnya, kemarin tanggal 29 pas Idul Adha, dia wafat. Pulang kami ke rumah orang tua suami karena banyak yang bertanya. Saya tidak tahu mau bicara sama siapa. Beberapa saat saya ikut salah satu aplikasi. Assalamualaikum, hai. Selamat datang di channel yang membahas curhatan siapapun yang masuk ke DM saya, baik itu di TikTok ataupun di IG. Gak usah berlama-lama, kita mulai aja curhatannya. Silakan diambil pelajarannya, barangkali juga curhatan mereka sama kayak yang kalian rasain. Dan silakan juga untuk komentar mengemukakan pendapat kalian ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya mulai aja. Ini ada curhat dari Iwan. Iwan itu bukan nama sebenarnya, karena saya nggak pernah pakai nama sebenarnya, baik nama akunnya. Karena biar kita fokus ke masalahnya, bukan ke orangnya ya. Kita mulai aja dari Bang Iwan. Assalamualaikum Bang Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya Bang, perihal jawaban dari sholat istikharah. Oke. Aku kan udah sholat istikharah. Terus aku minta agar Allah memberikan petunjuknya melalui mimpi. Tapi sudah 2 kali saya mendapat jawaban tapi bukan melalui mimpi. Bagaimana Bang? Apakah itu benar datangnya dari Allah? Dan apakah itu benar jawaban dari doa istikharah aku Bang? Mohon penjelasannya Bang Iman. Terima kasih. Ini di curhatan sebelumnya sudah saya jelasin ya tentang ini. Jadi gini teman-teman, ada kesalahan pemahaman kita terhadap sholat istikharah. Yang mereka itu nunggu mimpi untuk jawaban istikharahnya. Itu nggak benar ya. Karena mimpi itu ada yang asalnya dari setan, ada yang asalnya dari Allah. Jadi Rasulullah bilang segala mimpi yang buruk itu asalnya dari setan dan itu nggak perlu diceritakan. Jadi jawaban dari istikharah adalah setelah kita sholat istikharah, kita minta tolong ke Allah, berdoa ke Allah untuk menunjuk ini pilihan yang baik. Habis itu kita nanya ke orang yang kita anggap ngerti, gitu tuh. Nanya ke orang yang kita anggap ngerti, entah siapa ya, entah ustaz atau apa, tanya. Ceritain, dia ini orangnya begini, saya orangnya begini, kira-kira gimana tuh, bisa nggak ini lanjut? Karena orang yang kita tanya, yang kita anggap bijak, dia akan menilai itu, merespon itu dengan pemahamannya, bukan perasaan. Kalau kita yang lagi jatuh cinta kan kita nilai pakai perasaan tuh. Kadang makanya ada lagu cinta ini, kadang-kadang tuh ada logika. Logika itu kadang jalan kalau sedang jatuh cinta ya. Tapi kalau kita nanya sama orang-orang yang bijak, entah itu kakak kita, orang tua kita, mereka ngasih pemahaman yang baik. Jangan deh sama dia atau oh dia boleh tuh dijadiin pasangan. Gitu ya Bang Iwan. Ya gitu dari saya tuh. Saya langsung aja lanjut ke curhatan selanjutnya. Curhatan selanjutnya ini dari, kita sebut aja namanya Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, gimana cara agar suami tidak candu lagi dengan film porno? Sebenarnya ini sudah saya jawab di konten TikTok saya ya. Bagaimana cara biar kita meninggalkan, bukan kita ya, siapapun yang ingin meninggalkan pornografi. Satu, harus ada niat dari orangnya ya. Kalaupun orangnya itu misalnya suami musri, dia harus ada niat untuk meninggalkan itu. Itu dulu, itu yang utama tuh. Kedua, baru dikasih edukasi bahwa pornografi itu bahaya banget. Teman-teman, pornografi itu bahaya, lebih bahaya daripada narkoba. Jadi kalau narkoba itu dia merusak 3 bagian otak, tapi kalau misalnya pornografi itu merusak 5 bagian otak. Dan yang paling bahaya itu dia merusak prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu adalah bagian otak yang membuat seseorang cerdas emosinya, nggak mudah marah, yang begitu ya, untuk emosi itu prefrontal cortex itu untuk itu. Kalau misalnya orang yang sudah kecanduan nonton film porno, maka prefrontal cortex-nya akan rusak, maka dia akan bodoh dalam hal emosional. Dia nggak bisa merencanakan masa depan, mudah marah, mudah tersinggung, yang begitu-begitu tuh. Itu disadari dulu penyakit itu tuh. Kalau udah sadar penyakit itu, terus selanjutnya jauhkan semua hal
dari itu tadi, dari pornografi tadi. Handphone misalnya, kalau misalnya biasanya di FYP atau tontonan itu yang merangsang itu diblokir tuh, ya diblokir, dihilangkan pokoknya, dihilangkan. Jangan sendirian, terus jangan sendirian, kan pornografi itu biasanya ditonton ketika sendirian, kalau lagi rame-rame kan enggak, gitu kan. Itu tuh. Terus pahami ini ya, ketika seorang suami dia membiasakan diri nonton pornografi, maka dia telah melihat yang nggak boleh dilihat, dia melihat yang haram. Nah, ketika itu terjadi, maka Allah akan cabut kenikmatan dari melihat yang halal. Makanya istrinya tampak nggak cantik, tampak nggak seksi, tampak nggak menggairahkan, karena dia udah terbiasa ngelihat yang porno-porno tadi. Hindari ngelihat yang porno-porno itu ya. Jadi kalau misalnya mau membangkitkan gairah itu bukan caranya melihat film porno, karena akan menimbulkan ekspektasi yang nggak jelas tuh. Memang ada orang dua suami istri, sepasang suami istri yang mereka itu kalau mau berhubungan nonton film porno dulu. Tapi sebenarnya mereka berfantasi kemana-mana tuh. Dan akan dicabut kenikmatan dari menikmati yang halal ya. Itu dipahami dulu. Niatnya harus ada, sebab-sebab dari nonton pornografi itu dihilangkan. Gitu tuh. Itu ya. Dan ingat Allah itu selalu melihat. Malulah sama Allah karena Allah selalu melihat. Nah, ini ada pesan dari Ali bin Abi Thalib ya, saya ngutip kata Ali bin Abi Thalib. Dia yang tidak bisa menjaga matanya, maka hatinya tidak ada harganya. Tuh, gitu tuh. Itu ya. Jadi gitu aja Sri dari saya. Ya, semoga beliau segera meninggalkan film porno dan harus ada niat dari beliau emang ya. Semoga keluargamu sakinah, mawaddah warahmah, jodoh sampai surga. Saya lanjutin ke curhat selanjutnya. Rita, kita sebut aja Rita ya. Assalamualaikum Bang Iman, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau curhat sekalian minta pencerahan dari sampean ya Bang. Oke, ini coba saya baca ya. Kalau perlu upload ke VT juga boleh. Oke, ini saya upload ke YouTube ya. Karena di sana nggak muat lagi tuh, bukan nggak muat. Di sana kan cenderung videonya pendek, jadi saya upload ke YouTube. Ini ya Rita, saya bacain dulu. Saya seorang ibu rumah tangga. Ini adalah pernikahan kedua saya dengan suami. Ya, kita sama-sama single parent. Oke. Saya dulunya bekerja sebagai wanita penghibur di karaoke sebelum bertemu dengan suami saya yang sekarang. Oke. Saya juga sempat menjalin hubungan dengan Duda juga. Dia sangat dekat dengan keluarga saya, bahkan anak perempuan saya yang saya bawa. Saya punya dua anak perempuan rumah tangga pertama. Anak laki-laki saya ikut ayahnya, oh gitu. Hubungan dia sangat dekat dengan keluarga, bahkan sama anak perempuan, oh gitu. Saya juga sempat berhenti bekerja SG itu apa? SGLC karena waktu itu lockdown sampai sehabis lebaran tahun 2020. Ya banyak yang tutup ya. Sayangnya hubungan saya kandas karena mantan pacar saya ketahuan VCS dengan teman live streamingnya. Tinggalin laki-laki begitu. Ya, oke. Saya bingung ini. Dan saya kembali trauma dengan laki-laki. Bukan berarti saya penyuka sesama jenis ya. Iya, cuma trauma tuh nggak jadi membuat kamu jadi penyuka sesama jenis lah. Setelah putus saya kembali bekerja di tempat yang sama beberapa bulan. Dan ini awal mula saya bertemu dengan suami saya yang sekarang. Oh gitu. Alhamdulillah udah bersuami. Awal ketemu dengan suami, dia adalah tamu langganan saya kalau ngerum. Oh gitu. Awal ketemu, sehabis ngerum, dia langsung ngajakin saya ke hotel. Saya kira dia mau HB sama saya. HB itu apa? Hemoglobin. Apa sih? HB itu saya nggak tahu ya, pokoknya HB. HB itu ya itulah ya, dia mau ngajak HB ke saya. Tapi setelah di kamar hotel, dia minta maaf. Menempelkan kemaluannya ke paha saya. Saya tanya, kenapa nggak dimasukin? Oke. Dia jawab, saya nggak bisa karena saya ada sumpah yang tidak boleh dilanggar. Untuk FYI, dia ngaji tapi penganut aliran semacam kejawen gitu. Ngaji kejawen dia boleh setengah-setengah ya, begitu ya, tapi nggak boleh sampai bablas begitu. Itu ngaji aliran apa sih?
Aduh. Suami bilang dia punya sumpah yang dimana tidak boleh mengambil yang bukan haknya, termasuk KB dengan wanita yang bukan istrinya. Ya kita itu sebenarnya ada larangan ya, nggak harus punya sumpah ya. Saya tadi muncrat. Oke, jadi selama suami dulu menduda, dia sering ke karaoke dan tempat pijat, tapi dia tidak HB. HB itu hubungan ya. Tidak HB sama wanita dengan alasan sumpah tersebut. Gini ya, kalau nggak supaya jangan itu, jangan main ke tempat-tempat begitu, bukannya main ke situ terus. Oke, saya lanjutin lah. Berjalannya waktu, dia mulai meminta saya untuk menjadi istrinya, tapi saya tolak karena saya tidak mau menjalani komitmen dengan lelaki manapun. Oke, singkat cerita, dia kembali booking saya dan bawa saya ke hotel lagi, tapi dia dalam keadaan mabuk parah, sampai tidak kuat nyetir mobil. Akhirnya saya yang bawa, dan pas sampai di hotel dia minta HB sama saya. Oke, dia minta hubungan. Saya bingung dong, di tengah kebingungan saya, dia tiba-tiba langsung berbuat itu tanpa persetujuan saya. Oh, karena mabok. Akhirnya saya pasrah aja. Paginya dia anterin saya ke kos dengan keadaan nangis-nangis, membujuk saya untuk mau menikah dengan dia. Saya awalnya gak mau karena dia yang ngelakuin kok, bukan kemauan saya. Dia terus membujuk dengan nangis-nangis. Dia bilang kalau nggak segera menikah dia bakal mati atau rezekinya dicabut sama Allah katanya. Itu ajaran dari mana sih? Gini, sebenarnya itu urusan dia ya, mau mati kayak mau apa kayak. Sebenarnya pas seseorang melakukan perbuatan begitu, itu pasti ada konsekuensinya tuh. Tapi kalau dia mempercayai sesudah melakukan itu dia mati, kalau hilang rezeki, pas kita melakukan dosa memang akan menutupi rezeki kita. Ya, dosa itu sebagai tameng dari rezeki yang turun untuk kita tuh. Jadi nggak harus itu ya. Kayak ini ya, kayak akal bulus itu saya ngelihatnya nih. Oke, sampai mana tadi? Oke. Saya pun luluh waktu itu. Oke. Saya setuju menikah dengan tujuan menolong. Syaratnya menikah setahun saja, setelah itu boleh bercerai. Sebenarnya nggak boleh ya nikah dengan niatan begitu tuh nggak boleh. Ya nikah niatin ibadah. Itu niat nikahnya juga ada udah keliru tuh. Dia setuju dan langsung mengabarkan ke orang tuanya. Dia juga jujur dengan orang tuanya tentang pekerjaan saya sebagai wanita penghibur. Nah itu tuh, itu suatu kebodohan menurut saya yang nggak usah. Kita itu nggak boleh membuka aib diri sendiri, apalagi aib orang lain. Bilang aja, nggak usah diceritain pernah kerja di mana, apalagi tempat-tempat begitu. Uh, dan kita juga nggak usah ceritain kalau misalnya memang itu bisa disimpan. Jangan diceritain dan kita harus berubah jadi baik sesudah itu tuh. Gitu. Oke. Ibu saya sempat melarang saya untuk menikah lagi. Mungkin beliau masih menyayangkan hubungan saya dengan mantan pacar. Kenapa Bu? Kan pacarnya waktu itu kan dia PCS ya dengan itu. Akhirnya saya menikah dengan suami. Oke. Beberapa bulan setelah menikah, saya ada cekcok dengan ibu mertua saya, di mana beliau masih tidak rela anaknya menikah dengan wanita seperti saya. Nih ya, karena dia cerita kan, padahal kalau misalnya anaknya cerita, kalau anaknya itu suka ke tempat-tempat begitu, ibunya nggak punya hak ngomong begitu lah, anaknya juga nakal, ya kan, ya kan. Sampai ibu mertua saya menyuruh suami saya untuk menceraikan saya. Suami saya tidak mau, tapi dia bilang tapi dia malah selingkuh dengan wanita panti pijat, tapi tidak sampai HB katanya. Penyakit itu ya. Dia juga mengaku masih sendiri kepada wanita itu tuh. Saya tahu ini karena saya diberikan firasat melalui mimpi. Iya mungkin bisa jadi mimpi itu kadang-kadang jadi petunjuk ya. Tapi bisa juga jadi dari setan tuh. Tapi dia ngaku ya udah petunjuk tuh. Dan suami juga mengakuinya. Tuh kan, dia berjanji akan berubah tidak selingkuh lagi. Tapi setelah terjadi pertikaian saya dengan ibu mertua, suami jadi kasar. Saya sering mendapatkan perlakuan KDRT seperti dicekik dengan kuat dan ditutup bantal hingga susah bernapas. Tinggalkan, untuk suami yang suka KDRT itu tinggalkan ya teman-teman. Itu pelanggaran hukum loh, bisa dilaporin ke polisi. Ya.
Eh, tapi Allah masih memberi saya hidup sampai sekarang. Perubahan suami saya itu berlangsung selama setahun. Dan tepat setelah adik perempuan suami saya menikah, dia kembali selingkuh dengan LC. LC itu ya? Apa tuh yang itu tadi ya? Di tempat saya bekerja dulu hingga melakukan hubungan suami istri itu. Dia nggak mati tuh. Akal bulus doang tuh ya. Mati nggak dia? Saya belum tahu ya, mati nggak dia? Beberapa jam sebelum ketika suami sedang selingkuh, waktu itu hari Sabtu sore, adik ipar saya dengan suaminya datang ke rumah mau pinjam motor untuk jalan-jalan bersama anak saya dan anak suami saya. Si adik ipar minta STNK motor karena perjalanan jauh. Karena saya nggak tahu di mana STNK itu, akhirnya saya teleponlah suami saya. Tapi tidak diangkat beberapa panggilan. Saya juga mengirim pesan ke suami saya tapi tidak dibalas padahal centang dua yang artinya HP-nya sedang aktif. Abu-abu doang ya. Mana tadi? Di situ perasaan saya mulai tidak enak. Saya bilang adik ipar, nanti STNK-nya diantar saja besok pagi. Saya di rumah sendirian sampai maghrib, kok perasaan saya jadi nggak karuan banget. Saya sholatlah seperti biasa. Sampai selesai sholat tanpa sadar saya berdoa gini, ya Allah, aku tidak mau suamiku di mana, aku tidak tahu suamiku di mana dan sedang apa, bersama siapa dan tujuannya apa. Entah dia sedang dalam perbuatan baik atau tidak, saya mohon berikanlah keselamatan untuk suami saya agar sampai rumah dengan selamat. Masya Allah. Ya, walaupun kamu dulunya kerja tempat begitu, kamu punya sisi yang baik banget ya, itu ciri-ciri istri soleha loh. Entah kenapa saya berdoa sambil nangis. Sampai waktunya Isya, suami belum pulang juga. Pas selesai sholat Isya, suami saya baru balas WA saya. Katanya lagi di luar kota, lagi ada transaksi. Karena suami saya kerjanya jual beli mobil bekas. Saya jawab singkat aja waktu itu. Tapi suami balas chat terus menerus. Katanya ada kendala lah, customer rewel lah dan lain-lain. Saya nggak balas sama sekali. Sampai jam 8 malam, suami baru pulang dalam keadaan mabuk parah. Dia langsung masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan muntah-muntah. Saya dibuat curiga, pasalnya dia langsung tidur di kamar anak-anak, bukan di kamar kita. Sorry ya, tadi itu kucing saya potong nih. Saya lanjutin. Saya nggak balas sama sekali. Sampai jam 8 malam suami baru pulang dalam keadaan mabuk parah. Dia langsung masuk kamar mandi untuk bersih-bersih dan muntah-muntah. Saya dibuat curiga, pasalnya dia langsung tidur di kamar anak-anak, bukan di kamar kita. Gak biasanya dia begitu. Saya coba dekati, saya tanya udah makan belum, apa mau dibuatkan sesuatu. Dia tidak mau. Tiba-tiba suami bilang kalau dia habis hubungan badan sama wanita lain. Dia minta maaf sambil nangis-nangis. Dia mati nggak? Ah, dia nggak mati kan? Tuh. Ya, ajaran apa sih itu? Di situ seketika kayak ditusuk-tusuk hati saya. Saya nggak bisa mikir apa-apa. Langsung down saat itu juga. Iya, terbang hidung saya. Saya cuma bisa diem ngelamun. Sementara suami masih sujud-sujud di kaki saya. Tapi saya nggak tahu harus gimana. Sampai saya berani ngomong, rumah tangga ini mau dibawa kemana? Mau lanjut apa putus aja? Karena saya juga sadar, saya menjalani rumah tangga tapi tidak ada komitmen yang jelas dengan suami. Tapi kan di awal tadi mau cuma setahun aja, oh kamu udah kadung cinta tuh. Iya kan? Saya juga ngasih penjelasan bahwa kita sudah talak satu sewaktu dia mengatakan masih sendiri kepada wanita panti pijat. Dan itu sudah lebih dari 3 bulan sebelum belum belum ada kejelasan rujuk atau enggaknya. Saya memang kurang paham dengan hukum talak. Tapi bukannya kalau suami mengaku masih sendiri pada wanita lain itu artinya enggak, itu juga termasuk talak sindiran. Setahu saya enggak ya, enggak ya. Enggak tahu deh. Kalau saya enggak, yang sindiran itu eh, kamu aku pulangkan ke rumah orang tua kamu. Misalnya begitu-begitu. Ya, aku lepaskan kamu, apa yang begitu-begitu. Tapi kalau dia banyak ya orang yang ngaku begitu. Saya nggak tahu, tapi nggak tahu ya kalau misalnya kamu menganggap itu untuk jaga-jaga, ya udah harus akan nikah lagi tuh kan. Paginya saya dan suami datang ke ustadz yang dipercaya di sini. Kami bilang mau ijab kabul dengan dilaksanakan di rumah saudara suami. Itu ustadznya ditanya nggak? Ditanya nggak? Saya kurang ngerti soal itu. Tapi tidak bilang sama ortu saya dan ortu suami. Di keluarga saya yang tahu hanya adik laki-laki saya karena dia yang jadi wali nikah saya. Ayah saya sudah meninggal waktu saya umur 4 tahun. Oke.
Sampai sekarang saya masih sama suami saya, tapi saya jadi kena mental sampai dibawa ke psikiater dan diruqyah. Saya nggak bisa lupain kejadian itu. Karena yang lebih menyakitkan lagi itu dilakukan oleh orang yang paling saya percaya. Saya nggak nyangka kalau suami saya berbuat seperti itu. Yang kelihatannya dia orang baik. Memang dia baik, lebih royal sama saya daripada mantan suami saya yang dulu. Dan sekarang saya dilema mau terus di sini atau pergi. Karena saya sangat trauma banget. Oke, masih panjang ya. Kemarin juga baru aja kita bertengkar, udah agak baikan lalu suami bilang aku bakal berubah kayak dulu lagi. Kamu boleh buktikan itu. Nanti kalau misal aku kayak gitu lagi, bukan kamu yang gugat aku, tapi aku yang gugat kamu kalau kamu pengen pisah. Dia sering banget ngucap kata-kata yang agak menjurus ke talak, Bang. Ya kalau misalnya seorang laki-laki nggak ngerti ya, itu dia mudah banget ngomong begitu. Aku nggak tahu niat dia apa, tapi apa itu bisa disebut talak juga. Kata-kata yang menjurus ke talak. Ya itu bisa jadi ya, karena uh, talak itu bercandanya aja jadi tuh, apalagi serius. Bulan kemarin aku sempat minta pisah ranjang dulu, karena pengen nenangin pikiran cuma sebulan aja. Pisah ranjang selama sebulan itu lama ya kalau laki-laki. Aku minta tapi nggak dibolehin, terus setiap dia salah pasti mengatasnamakan orang lain. Dan dia juga berkilah kalau dia nggak selingkuh padahal udah jelas dia ngaku sendiri. Oke, karena mungkin dia itu ya lagi mabok ngomong itu tuh. Dia ngakunya lagi mabok atau waktu ngomong itu lagi mabok. Dia udah ngaku tapi nggak ngaku ya. Karena dia tuh mikirnya dia nggak nyimpen nomor HP-nya dan nggak chattingan juga. Setiap kita berdua ngobrol juga dia nggak bisa nangkap maksud dari omongan aku. Kalau dia ngomong pun ngalor ngidul nggak jelas. Jadi sering banget gak sinkron gitu bang. Padahal aku udah ngomong pelan supaya dia paham. Dan kalau aku ngasih tahu tentang hal yang berbau agama, dia pasti nolak dengan alasan agamanya yang dianut gak ribet. Lah kan sama-sama muslim kan. Aku tuh kadang bingung sama pemikiran dia tuh gimana. Iya ya, kenapa? Jangan ya gini ya, hukum di Islam itu ada di Al-Quran dan Sunnah. Nggak usah nyari-nyari hukum Islam di yang lain-lain ya. Saya bingung tuh, saya juga bingung tuh kenapa punya itu yang ini ya, kemalasan menaati syariat. Jadi nyari-nyari ajaran apa yang masih Islam tapi masih bisa bebas. Nggak bisa begitu. Makanya saya minta pencerahan dari Bang Iman supaya saya bisa saya punya pegangan yang bisa meyakinkan saya untuk melanjutkan ke depannya bagaimana. Karena jujur saya bingung mau cerita ke siapa lagi. Itu saja sih Bang. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang pantas. Dan makasih juga Bang Iman udah mau bales chat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huh, ah. Pertama apa ya, jalan keluarnya ajak tobat. Kalau misalnya kamu masih mau bersama sama suamimu, ajak dia bertobat. Nggak ada ya Islam-Islam cabang-cabang begitu, nggak ada. Yang milih-milih kayak prasmanan, milih-milih yang disuka, yang nggak disuka nggak dipakai, nggak bisa. Ya, masuklah Islam secara kafah, masuklah Islam secara menyeluruh. Ajak pelan-pelan ya, ajak pelan-pelan. Kalau misalnya kamu masih terus ke dia, dan kalau misalnya kamu punya keputusan lain, maka perceraian itu adalah ibadah. Kalau di dalam pernikahan itu banyak terjadi mudarat. Misalnya di dalam pernikahan itu nggak ada yang sholat, suaminya nggak sholat. Itu orang yang nggak pantas dijadiin suami. Karena niat dia menikah itu bukan untuk ibadah. Omong kosong kalau misalnya ada orang dia menikah itu niatnya untuk ibadah tapi dia nggak sholat, karena sholat itu adalah ibadah utama dari ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholat pun ditinggalkan maka rusak juga ibadah-ibadah yang lain, ibadah nikahnya termasuk. Ajak sholat ya, ajak kemana ke ustadz apa kemana tuh, bila perlu diruqyah tuh, barangkali ada apa ya, dia masih kecanduan ke tempat-tempat begitu sampai melakukan itu. Gitu tuh. Dan kita sama-sama berlindung ya teman-teman penonton, kalian juga sama-sama berlindung dari yang begitu ya, nauzubillah. Ya saya nggak ada panjang lebar untuk menyampaikan sesuatu, yaitu kalau misalnya masih mau lanjut gitu, ajak ajak bertaubat sama-sama sambil doain, karena doa istri itu nggak nyangkut di plafon ya, doa istri itu melesat ke langit. Sambil lakukan pertobatan, karena dulu kan begitu tuh kerjaannya tuh.
lakukan pertobatan, dan Allah itu cinta banget sama orang yang taubat loh. Allah itu cinta banget sama orang yang taubat. Saya lupa mau nyampein apa ya tentang taubat ini, nantilah kalau ingat waktu-waktu nanti saya sampein di video yang lain lagi. Jadi gitu ya, siapa tadi? Rita ya. Jadi gitu kalau dari saya, kalau misalnya kamu mau lanjut ya itu ikhtiarkan supaya kalian menjadi keluarga yang memang menikahnya itu untuk ibadah, gitu tuh. Terus kalau misalnya enggak, ya mau gimana, karena memang pernikahan yang di dalamnya banyak mudarat, itu lebih baik pisah itu jadinya ibadah. Memang Allah itu membenci perceraian ya, kalau misalnya perceraian itu masalah ekonomi, beda pendapat. Tapi kalau misalnya sampai udah nggak sholat, udah ngelakuin maksiat banyak banget, itu lebih baik ditinggalkan dan salah satunya jadi orang baik. Kalau misalnya salah satunya nggak mau, gitu. Ya, itu dari saya. Mohon maaf untuk suara kucing saya yang dari tadi ribut ya. Teman-teman silakan kalian komentar dan jangan lupa subscribe, like ya, di aktifin loncengnya biar bisa update curhatan-curhatan berikutnya. Sehat-sehat kalian semua, dan saya mohon maaf lahir batin kalau misalnya ada salah kata, salah tingkah selama di video ini. Saya pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.